Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Siti Maksuma. Untuk kali ini kita akan belajar praktik akuntansi ya. Tapi sebelum itu jangan lupa klik like, subscribe, comment, share, dan juga tekan tombol lonceng ya. Oke deh. Praktik akuntansi untuk pertemuan kali ini sudah sampai ke neraca saldo ya. Nah, bagaimana cara menyusun neraca saldo? Nah, caranya kemarin kan sudah bikin buku besar ya. Buku besar dari semua akun sudah dibikin, semua jurnal sudah sudah diposting ke buku besar. Jangan sampai ketinggalan ya. Nanti kalau ketinggalan pasti ada masalah, nggak balance. Oke. Pastikan teliti ya. Oke, setelah diketahui jumlah masing-masing saldo dari buku besar, saatnya kita menyusun atau membuat itu neraca saldo. Nah, kenapa dinamakan neraca saldo? Ya karena itu neraca dari saldo-saldo buku besar perusahaan kita gitu. Untuk kali ini kita belajar di Salon Mafaza ya. Oke, bentuknya kayak apa sih neraca saldo itu? Sebenarnya itu banyak, cuman saya kasih contoh yang simple saja lah biar mudah dipahami. Oke, jadi pasti ada kop ya, bagian-bagiannya ada kop. Kop nama itu perusahaannya, misalkan Salon Mafaza. Keterangannya apa? Neraca saldo per itu pada cut off-nya kapan gitu. Kapan itu dibikin gitu. Misalkan cut off per 31 Desember tahun kapan gitu ya. Oke deh. Setelah kop isinya yang paling utama bagian-bagiannya adalah nomor rekening. Nomor rekening sudah dibikin kemarin itu. Nah, itu berfungsi juga sekarang. Setelah nomor rekening itu nama rekening. Itu nama akun ya, pasti itu. Karena untuk mengetahui akun apa saja gitu. Nah, kemudian saldonya, debit atau kredit. Nah, gambarannya begini. Oke, ini gambaran simpelnya ya. Di sini contohnya Salon Mafaza, neraca saldo per kapan, 31 Desember kapan misal gitu ya. Di sini nomor rekeningnya saya contohkan misalkan kas ya. Yang nggak lupa 1101 misalkan itu kas ya. Nah, kemudian nomor rekeningnya apa? Kas ya, contohnya gitu. Oke, saldonya apa? Misal saldo debit gitu. Berapa jumlah saldo kas di buku besar? Itu dimasukkan ke sini kalau itu saldonya debit ya. Tapi kemungkinan besar dan biasanya kas itu saldonya debit. Kalau sampai saldo kredit itu sudah tanda-tanda mau bankrupt. Oke? Jangan sampai deh perusahaan kita sampai kasnya minus ya. Oke, naudzubillah min dzalik. Oke, selanjutnya diurut ya. Kemarin kan bikin urutan nomor rekeningnya gitu ya. Kemudian juga ini diurut, nanti 1102 misal piutang dan seterusnya. Nanti tinggal dilihat saldonya debit atau kredit. Misalkan tadi piutang debit. Nah, nanti ketika modal berapa saldonya? Pasti saldo kredit gitu. Apalagi kalau saldo debit sampai modal saldo debit. Wah, gimana itu? Pasti nggak punya modalnya. Habis sudah pasti bankrupt. Oke? Karena kalau aktiva yang kita punyai itu untuk menutup hutang dan juga modal. Kalau sampai modalnya minus ya otomatis hutangnya lebih besar toh, bankrupt lah. Naudzubillah min dzalik. Oke? Itu caranya nyusun neraca saldo, triknya begitu ya. Oke, pastikan nanti setelah masuk semua saldo-saldo buku besar yang telah kita bikin, pastikan jumlahnya di sini itu balance. Balance itu sama atau seimbang. Begitu. Gitu. Kalau nggak sama bagaimana? Pasti ada kesalahan. Nah, kesalahannya di mana? Wah, itu harus diteliti satu-satu. Oke, karena kalau mau neliti kalau siklus akuntansi itu dari transaksi, bukti transaksi di jurnal gitu ya, dan seterusnya ke belakang, kalau terjadi kesalahan atau seorang auditor itu kerjanya mundur ya. Jadi dari neraca saldo itu terjadi, oh ini enggak balance, kerjanya mundur ke buku besar dulu. Oh mungkin pas posting ke buku besar nomornya mungkin seliwer gitu ya. Oke, dicek. Kalau misalkan enggak, oh mungkin waktu jumlah buku saldo buku besarnya
Oh, kalau mungkin itu enggak juga, oh mungkin pas posting jurnalnya gitu ya. Pas posting jurnalnya ke buku besar, mungkin itu ada yang keseliwer, mungkin saja. Kalau nggak sengaja nggak masalah, itu human error, bisa dimaafkan ya. Tapi jangan sampai itu disengaja, itu fraud namanya, kecurangan ya. Oke. Kalau misalkan tadi masih nggak, mungkin jurnalnya yang salah. Makanya dari awal saya pesennya hati-hati dan juga teliti, jangan sampai ada kesalahan. Oke, begitu trik untuk bikin neraca saldo dari buku besar. Langkah selanjutnya yaitu bikin jurnal penyesuaian. Kenapa kok perlu bikin jurnal penyesuaian ya? Karena saldo-saldo akun yang ada tadi di buku besar yang kita miliki itu kadang belum menunjukkan hal yang sebenarnya. Oke, contohnya kemarin ya yang sudah saya contohkan, beban sewanya. Beban sewanya kan tergantung kalian ngakuinya kemarin pakai pendekatan neraca atau laba rugi ya. Kalau misal pakai pendekatan neraca, oh berarti perlu disesuaikan sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Tadinya diakui sebagai apa? Kalau tadinya diakui sebagai neraca, neraca pasti itu sewa dibayar di muka, berarti sekarang harus diakui yang menjadi beban berapa gitu ya di akhir periode ini cut off-nya. Oke, itu kalau yang beban sewa sudah saya contohkan. Contoh lainnya adalah perlengkapan pastinya, karena kategori perlengkapan itu habis pakai dalam satu periode. Kan kita beli perlengkapan, misal kalau salon kan sampo gitu ya, apa mungkin sih kita bikin sampo sekali tinggal berapa ampisnya secerutan berapa gitu, beli nanti itu lagi, enggak, kita beli banyak gitu ya, beli banyak, nanti di akhir periode kita hitung berapa sih sisa perlengkapan yang kita punya gitu. Misalkan sampo, oh ada 2 botol setengah gitu ya, jangan lupa 2 botol setengah itu di satuan uang, oke ya, dihitung dalam satuan uang, diuangkan ceritanya, kan harus satuan uang, oke, kalau akuntansi ya. Itu misal tadi samponya berapa, conditionernya berapa gitu ya, semua dijumlah. Oke, begitu prakteknya ya, dijumlah, nanti misal ketemu angka perlengkapan sisanya misal 500.000 kah, 1 juta kah, begitu, itu baru informasi dari penyesuaian, karena itu informasi itu didapat dari hasil kita menghitung sisa perlengkapan kita. Oke, setelah diketahui berapa jumlah perlengkapan kita itu, kita tinggal menghitung berapa perlengkapan yang sudah dipakai dan berapa yang sudah menjadi beban. Oke deh. Nah, setelah itu kita jurnal berapa yang diakui sebagai beban. Oke, kita buka kemarin ya jurnalnya. Oke, kita ulas lagi sedikit untuk yang jurnal beban sewanya ketika pakai pendekatan neraca. Di sini kita jurnalnya waktu dulu itu pas tanggal 2 sewa dibayar di muka pada kas, kemudian disesuaikan di penyesuaian itu, nanti jurnalnya beban sewa pada sewa dibayar di muka sebesar 1 juta ya, jangan lupa itu. Kalau kemarin pakai pendekatan laba rugi diakui beban sewa pada kas, berarti sekarang penyesuaiannya adalah sewa dibayar di muka pada beban sewa sebesar 11 juta. Oke, sama-sama kita mengakui beban sewa menjadi 1 juta. Oke, itu tadi misalkan beban sewa. Oke, sekarang perlengkapan. Misalkan tadi ya diketahui berapa perlengkapan yang tersedia gitu ya. Nah, cara ngitungnya begitu. Tadi jumlah perlengkapan yang di buku besar dikurangi dengan sisa perlengkapan yang ada. Jadi setelah dikurangi itu kan keluar angkanya, misal 500.000 nih misal. Nah, kemudian di jurnalnya bagaimana? Beban perlengkapan pada perlengkapan sebesar ya yang tadi
yang dipakai. Kan tadi diketahui sisanya berapa nih, jumlah yang di buku besar dikurangi dengan sisa perlengkapan, itu yang akan menjadi beban. Oke, sebesar itu ya. Contoh lainnya adalah yang perlu disesuaikan peralatan atau aktiva tetap ya. Karena apa perlu disesuaikan, perlu disusutkan? Pentingnya penyusutan itu begini gambarannya ya. Misal kita beli perlengkapan itu kita taksir umur ekonomis itu ya kira-kira kalau dipakai rusak atau habisnya kapan gitu ya. Misal ya 5 tahun gitu kita taksir, karena rata-rata biasanya kalau perlengkapan yang seperti itu 5 tahun oke, sudah nggak up to date lah, banyak yang rusak lah, daripada biaya untuk reparasinya besar ya mending beli baru begitu ya. Nah, ketika mau beli baru kan kita butuh uang banyak toh. Nah, nanti fungsinya kita harus mengeluarkan uang banyak lagi gitu. Uangnya dari mana? Lah, di sini juga salah satu fungsi atau kelebihan kalau kita ngitung penyusutan. Selain itu, gambarannya kalau kita kenapa ngitung penyusutan? Tadi peralatan kita prediksi umurnya 5 tahun. Kita harus bagi, misal banyak metode yang digunakan untuk penyusutan. Kita cari gampangnya aja garis lurus ya. Itu berapa sih yang berkontribusi dalam usaha kita gitu, berapa, kan harus satuan uang. Nah, berapa yang harus kita akui berkontribusi dalam usaha kita dalam satu periode itu, cut off-nya gitu ya. Nah, itu kalau garis lurus rumusnya harga perolehan dikurangi dengan nilai sisa dibagi dengan umur ekonomis. Gambarannya begini, saya beli peralatan misal 50 juta, ditaksir nggak ada umur ekonomisnya deh, nanti kalau itu rusak. Oke, berarti umur ekonomis nilai sisanya 0. Kemudian taksiran umur ekonomisnya kemudian 5 tahun misal. Jadi tadi 50 juta dikurangi 0 dibagi dengan 5 tahun. Jadi penyusutan tiap tahun adalah 10 juta. Gambarannya begitu ya. Nah, itu kalau 1 tahun. Kalau 1 bulan berapa? Tinggal dibagi 12 gitu. Oke, itu penyusutan ya. Tadi itu kenapa penting, karena itu berapa persentase yang wajar kita akui peralatan atau aset tetap itu berkontribusi dalam usaha kita. Nah, keuntungan yang lain tadi ya, misal kalau kita rusak mau beli lagi setelah 5 tahun, itu kita sudah punya, kalau tadi contohnya 50 juta, sudah punya uang simpanan 50 juta gitu untuk beli peralatan itu. Jadi kalau misalkan nanti peralatan baru yang lebih canggih, yang lebih modern itu harganya 60 juta, oh kita tinggal nambah 10 juta. Bukankah lebih ringan daripada kita harus mengeluarkan uang lagi 60 juta gitu. Oke, itu salah satu manfaat dari penyusutan. Oke, setelah diketahui berapa nilai penyusutannya, bagaimana jurnal penyesuaiannya? Oke, pastinya ngakui beban penyusutan, misalkan peralatan apa atau aset apa gitu ya. Misalkan beban penyusutan aktiva apa gitu pada akumulasi penyusutan aktiva. Kenapa akumulasi? Ya karena diakumulasikan tiap tahun gitu ya. Oke, jadi gambaran jurnalnya adalah di sini beban penyusutan aktiva apa gitu ya, misal titik-titik pada akumulasi penyusutan aktiva apa. Nah, sebesar apa perhitungannya tadi ya, tergantung metode yang digunakan. Tadi saya contohkan metode garis lurus yang paling mudah. Oke, itu gambaran untuk neraca saldo dan juga penyusutan sedikit dari saya. Semoga bermanfaat. Kalau ada kesalahan saya minta maaf. Semoga ilmu kita jadi barokah dan jadi jariah dunia akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.